Sebelum kita belajar firman, oleh anugerah Tuhan bulan lalu kami diberi kesempatan dan tugas yang ajaib untuk menuntaskan bangsa-bangsa. Ya, bagi manusia tidak mungkin, tapi bagi Allah tidak ada yang tidak mungkin. Bagi Tuhan tidak ada yang mustahil. Ya, kalau situasi biasa mungkin ke bangsa-bangsa kita bisa menganggap itu biasa, saudara. Saya tidak pernah menduga dan tidak pernah berpikir bahwa di masa pandemi tiba-tiba kita akan ke luar negeri. Enggak, saudara. Pikir aja enggak, saudara ya. Pergi luar kota saja berjuang. Pergi luar pulau berjuang, saudara ya. Apalagi luar negeri, saudara. Tapi tiba-tiba dimulai dari akhir Desember ada tugas yang sangat mendadak untuk menuntaskan, dan kita berdoa berangkat bersama dengan pasukan tim tentara. Kita berangkat ke Amerika. Itu akhir Desember, saudara. Persis tanggal 31 kami mendarat balik di Indonesia. Semua Tuhan atur, kapan berangkat, kapan pulang, kapan negara mana di mana kami harus berhenti. Step by stepnya kami sungguh merasakan dan kami sangat melihat penyertaan Tuhan yang sangat nyata. Seringkali kalau kita ini mau terima mujizatnya, saudara, tapi ketika melangkahnya ini loh, saudara, melangkah di atas, berjalan di atas airnya itu yang rasanya betul yang seperti Kong Yusak selalu berkata, ngeri, ngeri, baru sedap belakangan, saudara. Sekarang saya cerita ini, saudara sudah dengar sedapnya saja, ya. Ngerinya saudara nggak ngerasain ini, saudara. Tapi kami waktu itu berangkat berenam, kami sangat step by step tuh isinya orang bilang deg-degan, ya. Mau berangkat deg-degan, di pesawat mau mendarat nanti deg-degan. Setiap step tuh deg-degan, saudara, isinya. Nanti begitu satu lolos, selesai satu bagian, tuh terima kasih Tuhan, ya. Kita siap-siap lagi. Nanti mengerjakan di sana sepanjang hampir 7 hari di 2 kota, di 2 negara, 2 kota. Terus setelah itu saatnya kami harus pulang, deg-degan lagi, saudara. Ya, tapi sungguh kami melihat penyertaannya ajaib. Dan waktu itu kami tahu kami mendapat satu tugas, ayo buka gerbang bangsa-bangsa buat semua saudara-saudara yang lain. Dan mungkin itu tim pertama setelah masa pandemi itu kami berangkat, saudara. Ya, semua mendoakan, semua memblessing kami untuk kami berangkat. Setelah selesai, puji Tuhan, 31 persis kami mendarat di Indonesia dan kami tiba dan kami selesaikan semuanya. Betul, begitu Januari banyak bangsa, ya, banyak tim yang berangkat, saudara. Sampai akhirnya Februari saya terima mandat untuk mengerjakan Albania, saudara. Itu sebetulnya Januari pertengahan. Tapi saya tidak berkata tidak, tapi saya juga tidak berkata ya. Saya berkata iya, kami doakan dulu ya. Saudara tahu ya, rasanya pulang dari akhir Januari pulang itu orang bilang itu masih kayak tom-tomen, ya. Saya itu rasanya itu benar-benar anugerah semuanya. Ngerinya tuh, aduh, benar-benar ngeri. Jadi rasanya orang bilang, ya kalau mau jujur berkata ada sedikit trauma, ada, saudara. Rasanya tuh saya sulit mengekspresikan ya, tapi sangat tidak enak secara daging, ya. Walaupun sudah selesai. Jadi waktu didapat mandat kedua, saya cuma istilahnya orang bilang melongo, iya, tapi juga tidak berani berkata tidak. Saya berkata ya, kita doakan. Sampai akhirnya waktu itu kami masih ingat doa di Sekinah akhir Januari, kami semua hamba-hamba Tuhan kerjakan ya, ini pintu bangsa-bangsa yang terbuka, setiap ada celah ayo dimasuki selagi masih ada waktu. Dan bagian masing-masing sudah tahu ya bagiannya masing-masing, dan kamu selesaikan bagian bapakmu ya, bapakmu bagiannya dulu Eropa. Nah, saya itu ilmu buminya kurang bagus, saudara. Bukan jelek loh, kurang bagus, saudara ya. Ilmu bumi saya itu kurang bagus. Jadi ketika disebut Albania, saya pikir itu Timur Tengah lah atau negara mana gitu loh. Di benak saya itu seperti itu. Tapi setelah
di Sekina itu, Albania saya baru tahu itu wilayah Eropa Timur. Begitu dengar kata Eropa Timur, saya seperti palu yang dipukulkan. Dan saya langsung tahu, dan saya tahu, dan saya tahu apa yang harus kami ini kerjakan. Hari itu kami berkata, ya, saya ambil Albania. Kami berangkat, kami ambil Albania. Terus mulai ngecek, saudara, visa apa untuk kami bisa masuk ya, saudara. Bersama dengan Tuhan, saudara, kita belajar berikanlah selalu ruangan dalam hidup kita buat Tuhan melakukan mujizat. Ya, berikanlah landasan buat pesawat mujizat Tuhan itu mendarat di dalam hidup kita, saudara. Nah, di sini saya belajar, puji Tuhan, biarpun masa pandemi, saya masih punya visa Amerika, saudara. Satu-satunya visa yang masih ada dua visa yang saya masih ada, masih berlaku seperti itu ya. Terus kita cek, ternyata Eropa Timur kita bisa masuk selain dengan visa dari negara tersebut, tapi juga bisa masuk dengan salah satu namanya visa Amerika. Nah, buat saya itu ruangan ya. Wah, punya nih. Tidak bisa berkata tidak dan tidak bisa mundur ya. Oke, saya punya. Dan visa Amerika harus bukan visa yang baru, tapi harus visa yang sudah dipakai. Saudara tahu Desember kemarin saya baru pulang tuh dari Amerika. Oh iya ya, jadi Tuhan suruh kita pergi dulu. Ternyata ada kaitannya. Tanpa saya tahu waktu itu. Belajar ngikuti saja selangkah demi selangkah dengan Tuhan. Ya, hari ini Tuhan itu kasih tema ya, faith over fear. Iman yang mengalahkan semua ketakutan kita. Iman yang mengalahkan semua yang ada, kekhawatiran dan kegelisahan dan apapun mungkin kemustahilan dalam kehidupan kita. Mungkin gambarnya bisa dipasang gitu ya. Faith over fear. Dan betul, iman itulah langkah dan tindakan iman kita melangkah bersama dengan Tuhan. Itu mengalahkan semuanya. Ya, nanti kita akan belajar di 1 Yohanes pasal yang kelima, itu berkata iman yang mengalahkan dunia. Ya, 1 Yohanes pasal yang kelima ayat yang keempat, yang mengalahkan dunia itu adalah iman kita. Yang mengalahkan semua sistem apapun dalam dunia ini, iman kita, saudara. Dan iman itu yang akhirnya yang membuat kita ini berdiri mengatasi semua kemustahilan, semua ketidakmungkinan, semua ketidakmampuan kita, semua ketidaksanggupan kita. Di situ Tuhan akan menyatakan kemuliaannya. Nah, setelah kita tahu bahwa kita bisa berangkat, akhirnya visa Amerika, kita mencoba membuat tim, saudara. Ya, saya dan suami saya sudah jelas. Terus kita mencoba telepon tim Elisa yang lain, ayo kita bersama-sama tuntaskan gitu ya. Cari dan tanya beberapa orang, hampir semua kita tanyain gitu. Semua yang bertanya, ada yang visanya sudah tidak berlaku, tapi ada yang memang sudah tidak punya visa. Akhirnya sampai last minute hanya kami berdua, saudara. Saya sudah berkata, ya wis Tuhan, ya sudah, hanya kami berdua. Oke lah, ayo sudah, dengan segala keberadaan, segala apapun yang ada, Tuhan Engkau yang tolong. Ya, kita berangkat berdua. Saya sadar, saya sendiri secara pribadi menyadari ketidakmampuan, ketidaksanggupan. Saya berpikir, Tuhan, rasanya gak bisa, rasanya gini. Sampai suatu hari Tuhan itu marah, saudara. Saya melayani waktu itu di Kuala Kapuas, di rutan Bible Study di rutan Kuala Kapuas. Itu juga tidak mungkin harusnya, tapi bersama Tuhan tidak ada yang tidak mungkin. Begitu ada celah sedikit terbuka, kami masuk, saudara. Kita tidak menunda, kita langsung berkata iya. Kita sambar setiap kesempatan. Ayo buat Bible Study 3 hari di rutan Kuala Kapuas, Kalimantan apa itu? Tengah, wes, tidak tahu barat tengah, makanya tadi ilmu bumi saya kurang sedikit bagus gitu ya. Nah, jadi di situ Tuhan berkata, kamu ini, saya dimarahi, saudara. Saya dimarahi, kamu ini, karena hari-hari itu sudah persiapan untuk saya seminggu kemudian berangkat dan tiket belum di-issue, semua belum diatur, saudara. Saya hanya suami saya hanya mulai melangkah dengan apa? Dengan mengontak satu nomor yang kita dapatkan dari tim yang tahun lalu pernah ke Albania.
Dan semua dipersiapkan, dan hari itu di Kuala Kapuas saya bertobat. Karena Tuhan marah sekali. Kamu melihat dirimu sendiri seperti belalang. Kamu melihat tanah Kanaan, kita melihat 12 pengintai, ya, yang 10 itu kan menciut, hanya 2 yang berkata positif. Dan di situ saya berkata, Tuhan ampuni Tuhan. Bersama siapa? Kamu kan tidak pergi sendiri. Dia bilang, ya Tuhan ampuni, Tuhan ampuni. Hari itu saya bertobat dan saya membulatkan hati. Sudah tidak ada yang berangkat, yuk mari kita berdua, kita sepakat, kita tuntaskan. Sudah. Tapi puji Tuhan, last minute kurang 3 hari mungkin ya. Hari Kamis berangkat, hari Senin ada yang memberkati anak saya yang gede yang saat itu sedang sekolah di belajar di Mahanaim. Terus tiba-tiba ada yang blessing dan dia bisa berangkat. Jadi akhirnya kami berangkat bertiga, sudah. Jadi saya berangkat ke Jakarta mau SHRK itu, bawain pasportnya anak saya. Karena dia tidak tahu dia akan pergi. Dan kita juga tidak punya rencana ataupun planning dia akan pergi. Tapi semua ada dalam pengaturan Tuhan yang sempurna. Dan begitu anak saya habis sekolah di sana 2 minggu, saudara, belajar dari setiap divisi. Saya melihat anugerah Tuhan yang ajaib, ya. Dilatih sedemikian rupa sehingga ketika kami pergi bertugas melayani dan peperangan di Albania, ada bagiannya masing-masing, saudara. Ya, kami bersama-sama dan kami menuntaskan. Dan mari kita lihat klipnya, ya, klip singkat aja. Saudara akan lihat bagaimana anugerah Tuhan kita bisa memberi makan yang kepada bangsa-bangsa, saudara. Ya, ini pun juga mendadak, tapi saudara bisa lihat semuanya. Kami sungguh melihat begitu kami pertama datang, kami peperangan di tempat yang tinggi, ya, kami kendalikan dan kuasai atmosfer. Di mana setiap kali kita pergi ke suatu daerah, kendalikan dulu atmosfernya. Ya, ini kita mendarat di kota Tirana, namanya kota Tirana. Dan bersyukur kita dipertemukan dengan seorang hamba Tuhan dengan segala keterbatasan bahasa, ya. Terus kita bagi masker kita bawa 1000, kita habiskan. Terus kita melayani di gereja-gereja bangsa-bangsa, juga gereja Albania yang orang-orang lokal. Kita juga mengajak ini saudara, ini memberi makan, ya. Saya pikir beri makan, saya beri nasi bungkus, beda di sana. Ini daerah kumuh, yang gereja yang bagian di mana saya melayani, kami beda, tim dipisah ya, di split gitu ya. Jadi suami saya melayani di gereja yang bangsa-bangsa, ini 2 hamba Tuhan lokal, kita memberkati Albania dari atas. Ini masa pandemi, saudara, dan di sana sedang lockdown. Setiap jam 7 malam kami harus balik ke hotel. Tidak boleh keluar, kena denda. Semua restoran tutup, semua supermarket apapun semua tutup, sudah. Ini pertemuan hamba-hamba Tuhan dari berbagai macam denominasi. Ini kita mendoakan. Ini anak saya dengan youth-nya, mereka ada setiap Senin malam ada prayer meeting. Youth semua, saya juga bersyukur bisa dipertemukan dengan anak-anak youth semua. Kira-kira sekitar mungkin 12 sampai 15. Itu sudah cukup banyak, saudara. Ya, untuk Albania itu sudah cukup banyak. Setiap kali kami selesai doa gitu ya, saudara, Tuhan itu selalu kirim jiwa. Pertama kali ketika kami naik ke tempat tinggi, ya, kita naik ke tempat tinggi, sopir yang bawa mobil kami tidak bisa naik mobil biasa. Karena itu perjalanannya kanan kiri, sudah tidak perjalanan yang normal. Jadi tidak bisa pakai mobil biasa. Jadi kami sewa jeep. Itu nyaris tidak bisa, saudara, karena orang lokal berkata tidak mungkin, tidak bisa dan lain sebagainya. Tapi kita kan sudah diajari, saudara, tidak ada kata tidak bisa, tidak ada kata tidak mungkin. Begitu Tuhan berkata bisa, kita akan terus mendesak dan berkata pasti bisa. Ya, dengan segala macam cara kita berdoa, dimanapun kita stop, kita perang, saudara. Pokoknya harus bisa. Tuhan bawa kami ke puncak, bawa kami ke tempat itu. Dan mereka memang belum pernah, saudara. Orang lokal ini, 2 hamba Tuhan ini, mereka sendiri belajar sesuatu yang baru. Mereka berkata belum pernah kami ke sini. Ya, dan disitulah kita ini seperti yang Yesaya, kita deklarasikan Yesaya 60. Kegelapan menutupi seluruh bumi, tapi terang Tuhan
terbit atas kita. Nah, kalau terang kita ini kita tidak mau keluar, saudara, tidak mau pergi ke daerah-daerah yang gelap, terang kita nggak bersinar. Ya, terang kita nggak bersinar. Tapi begitu kita melangkah, kita bergerak, sungguh kita melihat terang yang ada di dalam hidup kita. Bukan karena diri kita sendiri, tapi karena terang Tuhan yang kita terima itu bersinar, menerangi kegelapan, saudara. Membuat mencelikkan para hamba-hamba Tuhan, dan mereka berkata belum pernah terjadi. Dan sampai hari ini masih ada hamba-hamba Tuhan yang terus kontak, saudara ya. Kita terus masih kontak dan kita masih terus istilahnya mengembalakan. Dan biar itu menjadi berkat hidup setiap kita. Sampai dia berkata, bawa pemimpinmu ke sini, bawa pemimpinmu masuk ke kota Albania. Saya bersyukur karena artinya kita menjadi berkat, ya. Kita membawa istilahnya mempresentasikan pemimpin yang mengutus hidup kami untuk kami semua untuk menyelesaikannya. Bukan report yang jelek, tapi report yang baik. Disitulah kemuliaan Tuhan dinyatakan, saudara. Dan setelah kami balik dari Albania, kami selesaikan semuanya. Hari ini anak saya yang kecil sama Hadasah sedang di Makedonia. Saya berkata sampai mereka benar-benar doling karena sulit. Situasinya berbeda, ya. Situasinya berbeda. Salju masih di mana-mana. Mereka kirim foto hair dryer sepatu, saudara, karena basah, terendam salju. Mereka benar-benar doling menjalani, benar-benar jalan kaki di atas mungkin salju-salju yang masih di mana-mana, saudara. Saya berkata, ayo nak, tuntaskan bersama dengan Tuhan. Kamu bisa dan kamu selesaikan. Besok malam ada tim dari dari para imam, barisan imam akan menyusul, akan melakukan pendamaian di sana. Semua kami terus bergerak, saudara. Kita selesaikan yang menjadi tugas, bagian dan tanggung jawab kita. Faith over fear. Singkirkan, ya, iman kita itu yang akan menyingkirkan semua batasan-batasan dalam kehidupan kita. Semua ketakutan, semua ketidakmungkinan, semua kemustahilan, semua yang orang berkata nggak mungkin gitu ya. Tapi bersama dengan Tuhan, Dia Tuhan yang ajaib. Sampai kita nggak punya channel siapapun, ya, hanya punya mungkin satu nomor telepon, tapi dari situ buka banyak, saudara. Ya, buka banyak, kita dipertemukan dengan orang istri hamba Tuhan dari Kosovo, kita ketemu dari ada anak penyembah Tuhan, anak hamba Tuhan dari kota apa gitulah, saudara ya. Pokoknya ada banyak yang terbuka, saudara. Nah, saatnya kami mau pulang. Kami harus tes PCR, ya. Karena waktunya ini mepet, kita harus hanya bisa kerjakan waktu itu, kalau nggak salah itu hari Minggu, ya. Kita pulang itu Senin malam, saudara. Dan PCR itu harus 24 jam. Padahal kami mendarat di sini butuh waktu 2 hari. Nah, PCR di Indonesia hanya boleh 3 kali 24 jam. Bingung kan, saudara, caranya bagaimana coba? Ya, kita kalau melakukan Senin, hasilnya baru jadi Selasa nggak mungkin, karena kami harus berangkat hari Senin tengah malam. Tapi Tuhan itu selalu punya cara dan jalan yang ajaib. Dengan sangat ajaib kami melayani sebuah gereja, dan hamba Tuhan ini punya anaknya kerja di klinik, saudara. American Laboratorium. Jadi klinik Amerika, saudara. Lewat ini, jadi ketika kami cari, kami mau ke klinik mana, kami menghindar kalau bisa jangan ke rumah sakit, ya. Terus Tuhan itu atur, karena ketemu dengan hamba Tuhan di mana yang Sabtu malam kami melayani, hari Minggu kami dikenalkan dan diteleponkan, dibuatkan janji kami bisa PCR. Ajaib, saudara. Kalau di Indonesia kan bisa ya, tolong ini begini dibuat, istilahnya orang bernegosiasi. Nah, kalau di luar negeri siapa yang bisa, saudara? Ya, tapi setelah kami benar-benar PCR dan diantrikan, nggak usah antri ya, datang dengan semua diaturkan yang terbaik. Ajaib, hari itu tiba-tiba ada diskon khusus yang dari harusnya mungkin 100 euro bisa jadi 70 euro. Ya, itu sudah berkat Tuhan. Itu sudah blessing. Terus kami berkata, terus dia tanya, kamu ini pulang kapan? Saya berkata kami pulang 24 subuh jam 2 pagi.
Artinya 23 malam kami ke airport. Sedang kami itu waktu itu PCR tanggal 22. Kamu mendarat Indonesia tanggal berapa? Tanggal 25. 2 hari kemudian, saudara. Oke? Dengan bertanya seperti itu, dia tahu apa yang harus dia buat. Ya, saudara tahu, akhirnya harusnya mungkin tertanggal kami ini periksa itu 22, itu aja dimajuin 23. 23 pagi, 23 sore hasilnya diambil, saudara. Ya, itu buat kami juga sudah blessing. Karena ada grup yang lain yang berangkat waktu itu ke Ukraine, dia berkata, hati-hati. Mereka salah ngitung, pindah kota terus, saudara. Lah, ketika harus PCR, kan harus diam di kota tersebut minimum 2 hari. Ya, tapi ya oleh pertolongan Tuhan, mujizat Tuhan, mereka juga terima. Kita melakukan yang Tuhan perintahkan, selebihnya Tuhan nanti yang akan turun tangan, campur tangan, menyelesaikan bagiannya, saudara. Dan di situ kita belajar. Kita belajar untuk mengikuti, mendengarkan apa yang Tuhan perintahkan. Hari ini kita mau belajar, saudara, faith over fear, ya. Iman yang mengalahkan semua ketakutan kita. Ketika kami memutuskan dan saya memutuskan melangkah untuk kami pergi, ya, kami ambil, kami berangkat, itu kami menerobos ketakutan kami. Ya, bukan tanpa ketakutan, saudara. Takut, seperti yang tadi saya bilang, saya ada sedikit trauma. Masih trauma pulang dari Amerika tuh rasanya masih tom-tomen, saudara. Itu mujizat kami masih bisa pakai PCR Indonesia di Amerika. Tidak ada waktu sama sekali kalau yang di Amerika, saudara. Ya, benar-benar kami tiap hari itu keliling, dari pagi pulang malam, dari pagi pulang malam. Kadang-kadang makan siang aja itu sore, saudara. Siang sama malam itu makan diropel jadi satu. Dan waktu kami pulang masih bisa pakai PCR yang dari Indonesia, itu sudah mujizat Amerika loh, saudara. Pada waktu saat kami check in, ya. Tapi kalau waktu yang kami kemarin pulang dari bangsa-bangsa yang lain nggak bisa. Ya, kita hanya punya waktu 3 hari. Waktu itu masih 2 minggu. Peraturannya masih PCR itu 2 minggu, saudara. Jadi saat kami berangkat kami cuma 12 hari. Jadi masih bisa, ya. Tapi di sini kita belajar kalahkan ketakutan dengan apa? Iman. Melangkah, mengikuti yang Tuhan itu mau. Dan kita mau belajar yang pertama, ya, salah satu, saudara, kemenangan yang bisa kita dapatkan yaitu dengan mainkan kecapimu. Kita buka di Wahyu pasal yang ke-15 ayat yang kedua. Di dalam iman kita yang mengalahkan semua ketakutan, salah satu kuncinya mainkan kecapimu. Wahyu 15 ayat yang kedua, firman Tuhan berkata, dan aku melihat sesuatu bagaikan lautan kaca bercampur api, dan di tepi lautan kaca itu berdiri orang-orang yang telah mengalahkan binatang itu dan patungnya dan bilangan namanya. Saudara baca dengan keras, kita bersama-sama 2, 3. Pada mereka ada kecapi Allah. Amin, saudara. Kita adalah orang-orang yang berdiri, yang telah mengalahkan binatang itu dan patung-patungnya dan bilangan namanya. Pada saya ada kecapi Allah. Pada saudara ada kecapi Allah. Amin, saudara. Ayo mari kita berkata kepada kanan kiri, padamu ada kecapi Allah. Karena dengan kecapi Allah itulah yang ada pada kita. Kita akan mengalahkan semua binatang, kita akan mengalahkan patung-patungnya, kita akan mengalahkan semua siasat. Ini jaminan kemenangan yang Tuhan sediakan buat hidup kita. Mainkan kecapimu, saudara. Ya, nah kita lihat, saudara, coba di Mazmur pasal yang ke-137 ayat yang pertama dan yang kedua. Di tepi sungai-sungai Babel, di sanalah kita duduk sambil menangis apabila kita mengingat Sion. Pada pohon-pohon gandarusa di tempat itu kita menggantungkan kecapi kita. Ini 2 nih, saudara. Di Babel, di tempat pembuangan, ya, di tempat istilahnya kita ingin menikmati Sion, kita mendengar semua janji-janji Tuhan di Sion, semua berkat yang dari Sion. Tapi di sini dikatakan mereka menggantungkan kecapinya. Ada 2 hal ini, saudara. Tapi mari kita jadi orang-orang yang Alkitab berkata, pada kami, pada kita ada kecapi Allah.
Mainkan kecapimu, jangan digantung saudara. Ya, apa artinya mainkan kecapimu? Di saat semua kemustahilan itu saudara, apa yang saya lakukan? Saya hanya memuji, saya hanya menyembah saudara. Mainkan pujian penyembahan sepanjang jalan. Kami naik mobil gitu ya saudara. Pendeta yang membantu kami drive gitu, itu tidak bisa bahasa Inggris sama sekali. Ya, pakai bahasa lokal. Tapi ada satu hamba Tuhan yang ikut. Jadi ada 2 hamba Tuhan yang ikut. Yang satu inilah yang nomor kontak kami dapatkan. Dan inilah yang membuka jalan buat kita semua sampai di sana. Yang mengaturkan semuanya. Bahasa Inggris terbatas tapi masih bisa komunikasi. Kalau yang satu ini sama sekali tidak bisa. Dan ketika kami nyembah sepanjang di mobil, di jalan, ini loh saudara. Mereka nggak ngerti bahasanya. Tapi yang namanya roh Tuhan, hadirat Tuhan, itu tidak bisa diterjemahkan oleh kata-kata. Tapi dia bisa merasakan. Tiba-tiba itu perjalanan pertama, hari pertama, ketika menuju ke tempat tinggi, ya namanya Gunung Montomor, dia berkata kepada hamba Tuhan ini, karena terus ditranslatekan kepada kami. Dia berkata, aku merasakan hadirat Tuhan di mobil ini. Aku merasakan sesuatu yang ilahi di mobil ini. Padahal kami nyanyi, kami muji, ada bahasa Indonesia, ada bahasa Inggris, apa saja lagu-lagu yang Tuhan munculkan di hati. Kita ini nyembah sepanjang perjalanan saudara. Nggak ada gitar, ya nggak bawa gitar. Kami muji nyembah. Dan di situ loh saudara, artinya memainkan kecapi. Tidak tergantung ada mau alat musik kah, mau ada sound system lengkap lah, enggak. Kecapi itu hidup kita. Ya, kecapi itu ada di dalam kita, bukan di luar. Kecapi itu, Alkitab berkata, pada mereka ada kecapi Allah. Artinya di dalam hidup setiap kita, Tuhan sudah letakkan kecapi itu dalam hidup kita. Mari kita petik, mari kita mainkan, mari kita naikkan pujian penyembahan kita. Di saat semua situasi yang tidak mungkin, di saat semua yang berat tidak bisa, putuskan, aku mau mainkan kecapiku. Karena dengan ini aku akan mengalahkan semua binatang itu. Aku mengalahkan setiap patung-patung. Aku mengalahkan setiap siasat, semua tipu muslihat. Itu tanpa kami sadar, kami ketika memainkan kecapi itu, kami memuji dan menyembah sepanjang jalan. Kami gak ngerti bakal menghadapi kesulitan untuk kami naik ke atas di Montomor. Butuh 2 jam saudara. Ya, untuk kita itu istilahnya deal. Terus untuk kami bisa akhirnya sewa mobil, untuk akhirnya kami bisa naik dan perjalanan 1 jam, pulang pergi 2 jam lagi. Dari pagi sampai sore akhirnya kami baru pulang saudara. Cuma 1 titik. Ya, tapi saudara tadi lihat sebelum kami berdoa, awan itu begitu gelap. Begitu kami sudah berdoa, kami deklarasikan, kami terus naikkan pujian penyembahan kami lakukan apapun yang Tuhan itu perintahkan, langsung awan itu bergerak dan berubah. Itu di depan mata kami. Hamba-hamba Tuhan yang ikut ini melihat dengan kasat mata. Dan saudara tahu, sopir yang bawa mobil langsung berdoa, bertobat, minta didoakan, terima Yesus dalam hatinya. Tadi kalau saudara lihat itu ada fotonya saudara. Kita sampai melihat Tuhan. Ini tanda yang sangat ajaib. Oh ya, begitu kami mendarat, sebelum berangkat ada pesan, Cik, nanti perhatikan ya, tiap kali perhatikan tanda-tanda di awan, karena Tuhan akan memberikan tandanya di awan dengan sangat jelas. Begitu kami mendarat di kota Tirana, itu sore menjelang malam, tapi masih terang. Begitu kami keluar, kami menunggu yang jemput saudara. Begitu baru keluar masih di airport, kita lihat ke atas, anak saya teriak, "Mami lihat itu, di awan ada tanda." Terus saya langsung perhatikan, dan memang kalau saudara tadi lihat juga fotonya itu jelas sekali. Sayap Raja Wali yang terbentang dengan sangat luar, dengan warna orange yang cakep saudara. Kita foto itu sangat jelas kita bisa lihat. Kita berkata, Tuhan, terima kasih buat bentangan anugerah dan penyertaan-Mu yang nyata. Sebelum kami melakukan apapun, begitu keluar semua dari urusan imigrasi dan kami selesai, Dia sudah tunjukkan langsung, aku bersama denganmu. Aku buka sayap perkenananku, aku buka sayap penyertaanku.
Ini tanda, itu tanda pertama saudara. Dan di situ kita berkata, Tuhan terima kasih. Karena kami selalu berdoa, kami minta Tuhan jamin kemenangan Tuhan. Minta jaminan kemenangan. Karena kalau tidak dijamin saudara, tidak bisa. Kita ini manusia banyak kelemahan, kita banyak istilahnya tidak tepat dan lain sebagainya itu secara manusia. Tuhan anugerah-Mu yang membuat semuanya disempurnakan dan jamin Tuhan. Minta jaminan. Dan buat kita ketika kita datang dan sayap terbuka, itu jaminan saudara. Mainkan kecapimu. Ya saudara akan lihat penyertaan Tuhan dalam hidup kita itu sempurna. Ini salah satu cara, salah satu untuk kita bisa membuka dan langkah iman kita untuk menyingkirkan semua ketakutan. Ya, berita-berita hari ini luar biasa saudara. Ya, yang satu aja belum selesai, mau muncul lagi yang baru. Ini semua hanya suara-suara ketakutan. Apa yang akan kita pilih? Firman Tuhan berkata, ini jaminan kemenangan yang Tuhan sudah sediakan buat hidup kita. Wahyu 15 ayat yang ke-22. Padamu ada kecapi Allah. Mainkan itu. Karena itulah jaminan kemenangan kita. Jaminan untuk Tuhan meluputkan kita dari semua sistem, dari semua apapun yang ada di dunia ini. Dengan iman, dengan percaya kita mainkan kecapi kita. Jangan gantungkan saudara. Di masa Babel itu tempat pembuangan. Ya, Babel tempat pembuangan, mungkin tempat di mana hari ini kita di bumi ini, kita ada, masih ada di sini. Jangan gantungkan kecapimu, tapi mainkan kecapimu. Ya, mainkan kecapimu. Di saat kita menantikan janji-janji Tuhan jadi nyata dalam hidup kita, kita terima janji-janji Tuhan. Ketika apabila aku mengingat Sion, jangan gantungkan kecapi saudara, tapi justru mainkan kecapimu. Dalam hidup kita ada jaminan. Yang pertama yang Tuhan berikan buat hidup kita, kecapi Allah ada dalam hidup kita. Amin saudara. Ini yang pertama. Yang kedua, kita belajar saudara. Kita lihat dalam kisah Yosafat. Ketika dia menghadapi peperangan, suku Yehuda diserang oleh Bani Amon dan Bani Moab saudara. Ya, terhimpit. Nanti saudara baca di kisahnya di 2 Tawarikh pasal yang ke-20 dari ayat yang pertama. Saudara tahu betapa terjepitnya hari itu Raja Yosafat ini. Nah, dia mainkan kecapinya. Ya, dia mainkan kecapinya yang di situ dikatakan bahwasanya untuk selama-lamanya kasih setiamu ya Tuhan. Walaupun yang sedang dialami, dia diserang dengan musuh yang sangat banyak. Alkitab berkata sangat banyak dan mereka sangat terjepit. Tapi Yosafat memutuskan memetik kecapinya. Dia tidak membiarkan ketakutan itu menguasai hatinya, tapi dengan iman dia mainkan kecapinya. Dia naikkan puji-pujian, dia naikkan ucapan syukurnya. Dan di situ kalau kita baca di ayat yang ke-21 dan ke-22, bagaimana Tuhan melakukan peperangan, bagaimana Tuhan mengalahkan dan menyingkirkan semua musuh-musuh, sehingga Yosafat diselamatkan, Yehuda diselamatkan saat itu. Dengan apa? Pujian dan penyembahan saudara. Kadang hal yang sepele ya, kita pikir nyanyian pujian apa hubungannya saudara. Saudara tahu ketika kami menghadapi, saya seringkali dalam hidup saya oleh anugerah saya bisa main piano ya. Tapi tidak harus saudara. Karena penyembahan itu bukan, sekali lagi, bukan karena alat, bukan karena tempat, bukan karena kapasitas kita mungkin bisa punya suara yang bagus atau enggak. Penyembahan itu hidup kita yang sesungguhnya. Ya, jadi apapun ketika saya menghadapi, tapi karena saya ini bisa main musik, puji-pujian dan lain sebagainya, hidup saya ini penuh dengan nyanyian saudara. Dan Tuhan banyak kali bicara lewat nyanyian dan pujian dan teks lagu apa saja saudara. Satu hari saya tidak pernah lupa, saya dalam pergumulan yang saat itu sangat masih ada Pak Petrus Agung saudara. Dan waktu itu kami pelayanan di Jogja. Setiap Tuhan mewahyukan diri ya, itu bahkan tempat itu saya tidak pernah lupa saudara. Karena di situ saya berjumpa dengan dia secara pribadi. Saya dalam pergumulan itu saya nggak cerita dengan Pak Petrus Agung. Ya, saya dalam pergumulan, saya dalam persimpangan jalan yang harus saya ambil. Saya punya kebiasaan dari kecil, karena dari kecil papa saya selalu mengajar dan mendidik saya ngomong dengan Tuhan.
Dan itu akhirnya mendarah daging. Tidak mudah saya untuk bercerita kepada orang ketika saya menghadapi pergumulan. Pertama-tama saya akan lari ke Tuhan. Saya masih ingat itu sore-sore di hotel. Tiba-tiba iPad saya ini penuh dengan pujian, saudara. Tapi hari itu keluar lagu, There is a Savior. Saya seketika dengar kata, There is a Savior. Dia Tuhan, penyelamat. Saya masih ingat, saya langsung tersungkur karena dia berkata, Aku penebus hidupmu. Aku penebus hidupmu. Dan penebus hidupmu ini hidup. Aku ini hidup yang menebus hidupmu. Di situ saya tersungkur, saya nangis, saudara. Ya, setelah itu saya ajarkan kepada tim musik yang ada. Setiap kali saya mengajarkan sebuah nyanyian, itu bukan sekedar nyanyian, saudara, tapi itu sudah jadi rema dalam hidup saya. Dan hari itu saya berkata, ya Tuhan, Engkau penebusku. Untuk melihat ke masa depan, untuk melihat yang akan datang, aku tidak perlu khawatir, karena penebus yang hidup ada bersama dengan aku. Dan hari itu saya mengalami pewahyuan, He is my Savior. Bukan lagi dari kata orang, tapi sungguh-sungguh saya berjumpa dengan the Master, dengan the Savior, my soul. Dia yang menebus jiwaku, dia yang menebus semua, yang menebus hidupku dari semua pergumulan, dari semua kesia-siaan, dari semua apapun yang hari itu harus saya hadapi, saudara. Selesai, saudara. Ya, seketika hari itu selesai, saudara. Persoalan masih ada di depan saya, tapi sikap hati saya Tuhan sudah ubahkan, karena saya sudah berjumpa dengan the Savior of my soul, dengan penebus yang hidup dalam hidup saya. Jadi mainkan kecapimu, saudara, dalam menghadapi apapun, situasi apapun. Diam, petik kecapimu, karena disitulah ada jaminan kemenangan yang Tuhan sediakan buat hidup kita. Yang kedua, kita lihat di Mazmur pasal yang 103 ayat yang ke-20. Kunci yang kedua, saudara, yaitu ketaatan. Ya, kunci yang kedua, yang pertama adalah mainkan kecapimu. Itu jaminan kemenangan buat hidup kita. Yang kedua, jaminan kemenangan apa? Taat, saudara. Mazmur 103 ayat yang ke-20. Firman Tuhan berkata, pujilah Tuhan, hai malaikat-malaikatnya, hai pahlawan-pahlawan perkasa. Saudara garis bawah itu, yang melaksanakan firman-Nya dengan mendengarkan firman itu. Bukan melaksanakan firman karena sekedar perintah, bukan melaksanakan firman karena orang lain, kita melihat orang lain melakukan. Tapi Alkitab berkata, pahlawan-pahlawan yang perkasa adalah yang melaksanakan firman dengan mendengar suara firman itu. Ini beda, saudara. Dan di terjemahan di NET ada kata yang bagus. Di sini ditambahi obey His orders. Ya, ada kata obey His orders. Disinilah ketaatan itu kuncinya. Dalam kita mendengar firman, melaksanakan firman itu dengan ketaatan, itu kuncinya. Dan ketaatan inilah yang membuat kita juga menerima jaminan kemenangan. Kita taat melakukan apa yang Tuhan perintahkan. Pergi nak ke bangsa-bangsa, tuntaskan Albania. Dan kita pulang dengan anugerah Tuhan. Dan dengan ketaatan itulah Tuhan yang melindungi, Tuhan yang menyertai, Tuhan yang memberkati dengan caranya yang sangat ajaib, saudara. Kali ini saya pergi Albania itu beda, saudara. Saya ini kan orangnya sudah terbiasa semua itu istilahnya prepare. Ya, semua kita prepare. Tapi entah kenapa waktu mau berangkat ke Albania ini bukan gak prepare, saudara. Tapi seperti ya mungkin karena sibuk, karena apa, saya benar-benar, saudara, gak namanya yang tuker dolar lah atau tuker euro lah. Saya ngecek mata uangnya euro. Biasanya itu saya cuman apa yang ada di rumah, istilahnya sisa-sisa, istilahnya dari pergi bangsa-bangsa kan suka-suka ada sisa gitu ya, kita masukkan dalam amplop dan kita tinggal di laci. Hanya itu yang kami bawa. Isa nggak kepikir
terus saya nggak bawa makanan, nggak belanja buat bekal. Nggak, kali ini itu sama sekali nggak, karena saya pikir kita pergi cuma berdua, saudara. Ya, sudahlah, kita berdua bisa survive. Bagaimana caranya, makan apa aja juga bisa. Istilahnya begitu, saudara. Ya, tapi di sini saya belajar ketaatan itu kunci, saudara. Kita mendengar firman, pergi selesaikan bangsa-bangsa, kita melakukannya dengan ketaatan. Penyertaannya sangat sempurna, saudara. Ya, Dia pelihara kami luar biasa. Sampai mau berangkat ke airport, ada saja berkat itu datang, saudara. Dan yang ajaib, kita benar-benar dibawain uang euro, saudara, cash euro, saudara. Sampai iya ya, nggak tuker, dan ternyata memang mata uangnya di sana itu euro. US mungkin bisa, tapi lebih banyak pakai euro, saudara. Di situ saya melihat, ya, penyertaannya itu sangat sempurna. Ketika kita mainkan kecapi kita, itu jaminan kemenangan Tuhan berikan. Yang kedua, kita melakukan dan melaksanakan semuanya dengan ketaatan yang Tuhan itu perintahkan. Hai pahlawan-pahlawan perkasa yang melaksanakan firman-Nya dengan mendengarkan suara dari firman itu, melaksanakan dekrit-dekritnya, ya, melaksanakan perintah-perintahnya dan mentaati perintahnya, obey his orders. Itu juga kuncinya. Nah, kita belajar kisahnya di janda Sarfat, saudara. Saudara lihat bagaimana kita melihat, kita belajar janda Sarfat dipelihara Tuhan di musim kekeringan, di musim kelaparan. Dia jadi orang janda di Sarfat yang tercatat di dalam firman Tuhan, bagaimana Tuhan pelihara hidupnya. Dengan apa? Dengan ketaatan. Nanti saudara bisa baca kisahnya di 1 Raja-Raja pasal yang ke-17. Ketika nabinya ini berkata, buatkan dulu. Dia cuma punya segenggam tepung, sebuli-buli minyak, 1 botol saja. Buatkan dulu buat aku, biar aku makan. Setelah itu kamu akan makan untuk kamu, dan buatlah untuk kamu dan untuk anakmu. Saya pikir ya memang gila ya. Tapi ketaatan dari janda Sarfat ini membuka pintu kemenangan buat hidupnya, pintu pemeliharaan dalam hidupnya. Di masa yang kering, di masa kelaparan, janda Sarfat terpelihara. Saudara bacakan kisahnya, dia gak pernah kekurangan makan kan. Dia Tuhan pelihara keluarga janda Sarfat ini. Saudara, kita bersyukur dengan setiap firman yang sudah mengajarkan, membimbing kita. Makanya tadi Tuhan ingatkan, firman ini bertugas meluruskan yang bengkok, meluruskan yang berliku-liku. Jalan kita ini diluruskan oleh apa? Firman. Semua yang kita alami hari-hari ini, saudara, yang kita hadapi masa-masa ini, sudah ada di firman. Jalan keluarnya itu ada. Makanya Yohanes 14 ayat 6 yang berkata, akulah jalan, akulah kebenaran, akulah kehidupan. Hanya ada di dalam nama Yesus yang hari ini kita, saudara dan saya, kita sembah. Dia hidup, saudara. Bukan di yang lain, bukan di luar sana, tapi hanya ada di dalam Yesus. Ya, jadi kita belajar ketaatan kita mengikuti firman, mendengar firman, dan kita melakukan yang Tuhan firmankan dalam hidup kita. Setiap rema yang saudara terima dari Tuhan, itulah saudara, itu iman. Butuh yang namanya iman, ya, faith over fear. Iman itulah yang akan mengalahkan semua ketakutan, kekhawatiran kita untuk masa depan yang tidak jelas. Firman akan membuat jadi jelas, saudara. Iman kita yang membuat semua yang samar-samar, semua yang tidak jelas menjadi jelas. Itu firman. Dan ayat yang terakhir di 1 Yohanes 5 ayat yang keempat. Kita mau baca sama-sama yang keras, ya. 1 Yohanes 5 ayat yang keempat. 2, 3. Sebab semua yang lahir dari Allah mengalahkan dunia, dan inilah kemenangan yang mengalahkan dunia. Apa, saudara? Iman kita. Ya, inilah kemenangan yang mengalahkan dunia, yang mengalahkan semua sistem yang ada di dunia ini, yang mau mengalahkan semuanya. Alkitab berkata, iman kita. Saya sungguh berdoa, saudara, seringkali kita terima. Tadi waktu saya duduk nih, saudara, iya ya, saudara, tiap kali habis ibadah itu saudara terima nomor 1 apa? Terima berkat dari Allah. Siapa, saudara? Allah
Allah Abraham, bukan Allah Ishak dulu kan, bukan Allah Yakub dulu kan, bukan Allah Israel dulu. Berkat dari Allah Abraham. Saudara tahu Abraham siapa? Bapak orang beriman. Tadi loh saya duduk, iya ya, tiap kali kita ini terima berkat, itu apa? Iman sebetulnya saudara. Iman yang mengalahkan dunia. Terima berkat Allah Abraham, Allah Bapak orang beriman, diucapkan kita terima tiap kali selesai kita beribadah. Itu enggak sekedar klise, enggak sekedar slogan kata-kata saudara. Kalau saudara terima tiap kali itu seperti iman kita dibawa naik, dibawa naik, dibawa naik, dibawa naik. Terima berkat dari Allah Abraham yang disebut Bapak orang beriman, yang Alkitab tuliskan kisahnya bagaimana karena imannya Abraham dia selamatkan banyak bangsa. Dia menjadi bapak dari banyak bangsa. Dia menjadi orang yang pilihan Tuhan. Makanya sampai disebut namanya dari Abram jadi Abraham, bapak orang percaya. Dan hari ini saudara, hari ini kita terima berkat itu dalam hidup kita. Amin saudara. Dan iman yang mengalahkan dunia, yaitu kemenangan yang mengalahkan dunia, yaitu iman kita. Di The Passion Translation terjemahkan dengan sangat bagus. Kamu lihat tiap anak Tuhan mengalahkan dunia karena iman kita adalah kuasa kemenangan untuk kita mengalahkan dunia itu. Jadi Tuhan berikan ini kunci-kunci kemenangan dalam hidup kita. Yang pertama, belajar mainkan kecapimu, jangan kau gantungkan. Petik kecapimu. Ya, apapun yang hari ini Tuhan percayakan dalam pekerjaan, dalam semua tanggung jawab yang Tuhan percayakan dalam kehidupan kita. Mau ibu rumah tangga, mau seorang guru, mau seorang bisnismen, mau seorang pelajar, mahasiswa, atau apapun sudah. Ya, mainkan kecapimu di tempat dimanapun Tuhan tempatkan kita. Karena itulah ketika kita petik kecapi hidup kita, kita mengalahkan semua sistem dunia ini. Kita kalahkan semua binatang, kita kalahkan semua patung-patung. Tapi kita kalahkan semua mau virus hari ini apapun, kita kalahkan dengan apa? Petik kecapimu saudara. Mainkan kecapimu. Mainkan nyanyian iman. Mari mainkan nyanyian pengharapan. Mari mainkan nyanyian kasihmu kepada Tuhan. Dia segalanya dalam hidup kita, bukan yang lain. Jaminan hidup kita hanya ada di dalam Yesus, bukan yang lain saudara. Yang kedua, dengan ketaatan, setiap firman apapun yang Tuhan perintahkan, lakukan saja saudara. Tadi saya tiba-tiba diingatkan satu kesaksian dari seorang keluarga. Waktu itu kami memulai sekolah Alkitab, dan tahun kesekian gitu ya, itu suaminya dulu yang sekolah. Suaminya sekolah. Terus mereka itu sudah waktu itu ya saudara, waktu itu 7 tahun menikah dan tidak punya anak. Tadi tiba-tiba Tuhan ingatkan, nanti kamu cerita. Apa hubungannya coba? Tuhan cuma mau berkata apa? Ketaatan membawa berkat. Ya, ketaatan membawa mujizat. Ketaatan membuka gerbang kemurahan Allah dan kemurahan manusia dalam hidup. Terus setelah tahun pertama selesai sekolah, tahun berikutnya istrinya daftar sekolah saudara. Ya, nah waktu itu kami cuma dengar, kami tahu mereka 7 tahun menikah tidak punya anak, dan Tuhan cuma memberikan janji kamu sekolah. Setelah suaminya, karena mereka punya kerjaan, mereka punya toko, kalau enggak salah waktu itu jualan jamu saudara. Ya, di daerah kota Semarang di agak pinggiran. Terus setelah lulus dua-duanya saudara, saya rasa enggak lama, setahun kemudian saya dengar istrinya hamil dan punya anak. Saudara tahu? Bukan cuma 1 saudara. Kalau nggak salah hari ini anaknya sudah 2 saudara. Dari yang tidak bisa 7 tahun nggak punya anak, cuman Tuhan suruh perintahkan apa? Sekolah. Kamu sekolah gitu. Dia cuma nurut sekolah. Apa hubungannya saudara? Sekolah sama punya anak? Nggak ada saudara. Tapi di sini Tuhan mau berkata, ketaatannya mengikuti firman-Ku. Kamu sekolah. Setelah selesai suaminya, istrimu suruh sekolah. Istrinya sekolah. Ketika dua-duanya setelah lulus sekolah Alkitab ya, 6 bulan waktu itu, mereka akhirnya dianugerahi anak saudara, yang mungkin mereka rindukan setelah 7 tahun.
Di sini loh saudara, ketaatan membawa berkat. Ya, ketaatan membawa keselamatan dalam hidup kita. Ketaatan membawa terobosan dalam hidup kita. Setiap kali kita sedang menghadapi pergumulan tantangan apapun, mari dengar firman-Nya dan terus ikuti aja setiap instruksinya. Ketaatan itu, iman kita itulah. Dalam kita taat, ketika taat itu kan tentu pakai iman kan, saudara percaya kan? Kalau enggak kan enggak ada, enggak bisa. Semuanya ini bungkusnya iman. Ya, kita mainkan kecapi kalau enggak dengan iman juga percuma. Ya, percuma. Tapi kita dengan iman kita percaya Tuhan, aku mau naikkan pujianku, aku mau naikkan nyanyianku, penyembahanku. Di situ akan membuka jaminan dan akan memberikan jaminan dalam hidup kita. Amin saudara. Yang mengalahkan dunia dengan segala sistem apapun, yaitu apa? Iman kita. Amin. Mari kita bangkit berdiri. Saudara, kita ini hidup dalam zaman yang tidak biasa. Artinya kita tahu bahwa akhir dari akhir zaman itu ada di depan kita dan ada di sekeliling kita. Tadi kalau saudara baca Mazmur 103 ayat 20 dikatakan, pahlawan-pahlawannya yang gagah perkasa yang melakukan firman-Nya karena mendengarkan suaranya. Ini telinga, ini penting saudara. Telinga ini penting buat kita. Tuhan memberi kita 2 telinga dan 1 mulut. Bukan dibalik, 2 mulut 1 telinga. Artinya apa? Artinya kita harus lebih sering mendengar. Tapi yang menjadi masalah bagi banyak orang Kristen itu, khususnya hari-hari ini, siapa dan berita apa yang kita dengarkan, saudara? Karena hari ini kita bisa mendengarkan banyak berita dari medsos kita, Facebook, Instagram, dan televisi dan sebagainya. Kita bisa baca berita tiap hari, mengupdate yang terutama kalau corona, yang meninggal berapa, yang sembuh berapa, kemudian tentang resesi dan sebagainya. Bahkan di dalamnya juga banyak hoax, saudara. Indonesia itu termasuk salah satu negara yang hoaxnya tinggi, saudara. Jadi seringkali kita tidak tahu ini kebenaran beritanya seperti apa. Nah, ayat tadi mengajarkan kepada kita untuk kita ini membuka telinga kita buat Tuhan. Kalau kita terlalu sering mendengarkan dan membaca berita-berita di dunia ini dari medsos dan sebagainya, percayalah, saudara akan hidup dalam kekhawatiran dan ketakutan, dan itu akan menghancurkan hidup saudara dan saya. Saya ingat satu kali saya diberikan anugerah oleh Tuhan, sekami dan keluarga dan satu keluarga lagi untuk pergi ke Amerika. Ada liburan dan kami waktu itu kalau tidak salah ikut seminar dari gerejanya Bill Johnson. Dan ketika kami di sana kami masuk ke Disneyland. Kalau di Indonesia itu kayak Dufan kan, banyak permainan macam-macam, termasuk permainan 3D. Ya, saya masih ingat saya masuk ke permainan itu 3D, tempat duduknya normal dan bisa bergerak sedikit-sedikit, dan kelihatannya kalau nggak salah bisa keluar airnya gitu, kadang membuat kaget kan. Nah, kemudian apa yang kita lakukan di dalam show itu, jadi kita ini cuman duduk dan dia tempat duduknya bisa bergerak maju dikit mundur gitu-gitulah, goyang-goyang kiri kanan. Dan kemudian di hadapan kita tuh ada layar, tapi layarnya layar 3D 3 dimensi. Jadi kalau kita tahu layar 3 dimensi kan harus pakai kacamata khusus, dan itu kelihatannya bisa seperti nyata, saudara. Nah, bayangkan ini cuman duduk ini, tapi di layar itu kita bisa dibawa terbang, bisa terbang tinggi, mengatasi ketinggian gunung dan tiba-tiba terjun ke jurang gitu, saudara. Dan saya ini terus terang tidak terlalu suka dengan hal begitu. Ya, kalau anak saya yang kecil itu suka jet coaster, saudara. Semakin tinggi dan menegangkan semakin asik. Tapi anak saya yang besar takut. Saya tidak suka. Ya ada takutnya sih ya. Nggak enak. Terutama kalau di perut, saudara, tiba dari ketinggian tiba-tiba meluncur turun di perut, rasanya perut hilang. Lah, waktu di permainan itu 3D itu tidak real kan, saudara. Tapi karena itu pakai kacamata khusus, tiba-tiba cuman gambar yang bergerak,
tiba-tiba seperti nyata, saudara. Saya sempat tidak enak bro, karena dari naik gunung tiba-tiba gitu jatuh ke jurang ke bawah gitu, saudara. Padahal cuman kursinya goyang-goyang sedikit aja. Itu ketakutan, saudara. Ketakutan itu lebih banyak permainan di pikiran, saudara. Dari mana? Karena dari pendengaran kita. Nah, hari-hari ini apa yang kita dengar itu menentukan akan hidup kita. Apakah kita akan hidup dalam ketakutan terus-menerus, kekhawatiran dengan segala apa yang ada di dunia ini dan yang terjadi di sekitar kita, atau kita bisa hidup berkemenangan karena kita percaya akan apa yang Tuhan firmankan. Ini telinga harus diberi filter, saudara. Terlalu banyak suara-suara yang ada di sekitar kita. Mungkin tidak hanya dari medsos, tapi mungkin dari teman-teman sekitar kita, dari keluarga kita. Oh, harus gini, harus begini. Apakah itu menjamin? Tidak. Jaminan kita ada di dalam Tuhan dan di dalam firman-Nya, saudara. Karena itu jangan pernah buka telinga kita untuk noise. Ya, kalau saudara pernah baca bukunya Hadassah Sasa, Noise or Voice. Noise itu apa? Suara, kebisingan. Sepertinya suara, tapi itu menyesatkan. Tapi voice, suara yang dari Tuhan itu akan membuat kita berkemenangan, membuat kita akan teguh berdiri menghadapi apapun yang ada di sekeliling kita dan di hadapan kita. Percayalah, dalam Tuhan selalu yang ada yang namanya Goshen. Kami mengalami masa pandemi, saudara. Kami renovasi rumah cukup banyak dan habis cukup banyak. Tapi kita melihat tangan Tuhan. Bahkan kami diberkati dengan sebuah mobil. Secara manusia tidak mungkin, tapi itu terjadi ketika kita apa? Membuka telinga kita untuk mendengarkan Tuhan. Karena itu buka telinga kita lebar-lebar untuk suara Tuhan, untuk firman-Nya. Dan ketika Dia berfirman, lakukan saja, saudara. Nurut. Kemarin kami cerita tentang Pak Yusak, karena kan ini bulan Maret, bulannya Pak Yusak dan Pak Agung. Salah satu kutipan quote yang sering dikatakan oleh Pak Yusak itu apa? Jangan banyak mikir. Betul, saudara? Itu tidak mudah ternyata. Contohnya bagaimana? Ketika saudara sedang berjalan, tiba-tiba ada jurang di depan saudara dan Tuhan berkata, masuk ke jurang. Saudara masuk atau tidak? Tidak mungkin kita berkata, pasti masuk. Enggak, pasti kita akan berdebat dulu dengan Tuhan. Tuhan, yang benar aja. Masa Tuhan suruh saya bunuh diri masuk jurang? Ini gimana kalau jurangnya 20 meter? Kalau cuma semester sih masih mending, atau 50 cm. Kalau 10 meter, 20 meter mati. Apalagi kalau ada airnya, ada lumpur dan sebagainya. Itu kita. Tapi kalau kita percaya dengan bulat kepada Tuhan, ketika Tuhan suruh masuk jurang, entah bagaimana Tuhan akan menyediakan caranya untuk menolong kita supaya kita tidak mati di jurang. Atau kalau ada lautan, Tuhan berkata seberangi lautan, berjalan. Kita seringkali Tuhan tidak ada perahu, tidak ada jembatan, gimana? Pak Yusak ngomong jangan banyak mikir. Pokoknya kalau Tuhan suruh apa, kerjakan. Saudara akan lihat mujizat Tuhan. Hanya itu. Dengar dan taat. Amin. Tuhan memberkati.